Alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana nasa ila hayatin thayyibah bi syari'atil Islam fid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Saudara rahimakumullah, yang pertama dan utama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping tidak lupa kita sampaikan salawat serta iringan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jika seluruh harta adalah racun, maka zakatlah penawarnya. Jika seluruh umur adalah dosa, maka taubatlah obatnya. Dan jika seluruh bulan adalah roda, maka Ramadanlah pemutihnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tidak semua orang merindukan Ramadan. Tidak semua orang merasakan nikmatnya Ramadan. Tidak semua orang bisa merasakan indahnya Ramadan. Dan tidak semua orang bersedih hati berpisah dengan Ramadan. Banyak kaum muslimin mengatakan bahwa Ramadan adalah tamu agung dengan sambutan marhaban ya Ramadan. Namun perlakuannya tidak luar biasa, biasa-biasa saja, tidak istimewa. Bahkan Ramadan sering ditinggal sendirian. Tangga-tangga kemuliaan tak pernah dilirik, apalagi dinaiki. Dilalui begitu saja, tak pernah dihampiri. Al-Quran hanya dipandang sekilas, kalah dengan update status yang isinya penuh dengan canda tawa lewat WA, Instagram, Line, ataupun Facebook. Sholat tarawih tidak lebih khusyuk kalau bersaing dengan bayangan penampilan dan kebiar hari lebaran. Uang yang ada di genggaman pun terasa sayang untuk dikeluarkan sebagai infak atau sedekah, karena khawatir tidak cukup untuk mudik dan piknik serta aksesoris lebaran. Seakan-akan Ramadan seperti tamu yang tak diundang dan tak diharapkan. Padahal Nabi pernah menegaskan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannaw an takuna sanatu kulluha Ramadan." Seandainya saja umatku tahu akan keistimewaan bulan Ramadan, niscaya dia menginginkan satu tahun seluruhnya adalah bulan Ramadan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini kita telah memasuki satu Syawal, hari yang besar dan mulia, khusus bagi yang beriman, bagi mereka yang berpuasa, yakni hari raya Idul Fitri. Laisa ra'id liman labisal jadid walakinna ra'id liman ta'atuhu tasyi. Orang yang beridul fitri bukanlah mereka yang berpakaian baru, tetapi yang beridul fitri adalah mereka yang ketaatannya semakin bertambah baru. Yang tadinya tidak sholat, sekarang jadi mau sholat. Yang tadinya sudah sholat, sekarang semakin teguh. Yang tadinya cemberut berwajah busuk dengan saudara, dengan tetangga, teman, kerabat dan adegolan, sekarang berwajah senyum, gembira dan bahagia, serta mau saling tegur sapa.
Oleh karena itu, mari kita hayati hari ini dengan sebaik-baiknya, meniti arti, rahasia dan hikmah yang terkandung di dalamnya, sehingga kita dapat memaksimalkan diri untuk menaiki tangga iman dan takwa yang lebih tinggi lagi. Hari Raya Idul Fitri disebut juga hari kegembiraan, karena pada hari ini terlihat dengan nyata kegembiraan hidup dalam rumah tangga. Di sana sini tampaklah wajah-wajah berseri, saling melontarkan senyum penuh simpati, gembira karena dapat menyelesaikan ibadah Ramadan dengan sempurna, gembira karena bisa bersimpuh di hadapan orang tua, dan gembira karena dapat bertemu dengan keluarga serta sanak saudara. Di hari yang suci ini, mari kita manfaatkan untuk saling bersilaturahmi, saling kunjung mengunjungi, saling maaf memaafkan. Betapapun sakitnya hati kita dengan keluarga, betapapun enaknya kita terhadap saudara, betapapun muaknya kita terhadap tetangga, dan betapapun bencinya kita terhadap teman, orang yang pernah mengejek kita, menghina kita, memfitnah kita, menuding kita, menghancurkan kebahagiaan rumah tangga kita, menzalimi kita, merampas hak kita. Nah, di hari yang suci, mari kita sucikan diri, mari kita sucikan hati dengan berlapang dada untuk saling melepaskan kesalahan, saling maaf-memaafkan, dan saling melontarkan senyum kasih sayang. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu terhadap saudaramu itu dinilai sebagai sedekah. Bagi orang yang pernah berbuat zalim, sangat mudah dan sangat ringan untuk meminta maaf. Namun bagi orang yang dizalimi, disakiti, dikhianati, sehingga begitu dalam kebenciannya, sulit untuk dilupakan, selalu terngiang-ngiang di benak hati dan pikiran. Di hari ini kita dituntut sejauh mana kelapangan dada kita, sejauh mana kebesaran hati kita untuk belajar mampu memaafkan, untuk saling menyadari bahwa kita manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Sesungguhnya Allah tidak pernah keliru mempertemukan kita dengan siapapun. Jika kita bertemu dengan orang yang keras kepala, sesungguhnya Allah mendidik kita untuk berani dan bersikap tegas. Jika kita memiliki teman yang lemah lembut, sesungguhnya dialah yang mengajarkan kita cinta dan kasih sayang terhadap sesama. Dan seandainya ada tetangga, teman, sahabat, sanak saudara yang tidak bisa dipercaya, dia sering mengkhianati, berlaku curang, sesungguhnya dialah yang mengajarkan kita untuk berpikir dan merasa betapa tidak enaknya dikhianati. Maka belajarlah untuk menjadi orang yang amanah. Setiap karakter di atas akan selalu baik dan mendidik kita. Besi menajamkan besi, manusia akan menajamkan sesamanya. Percayalah, suatu saat kita akan berterima kasih dengan orang yang pernah menyakiti kita, karena dari mereka lah kita belajar untuk tetap tegar di dalam menghadapi hidup ini. Namun fakta yang ada di tengah-tengah kita, betapa banyak dalam keluarga tidak mau saling tegur sapa, tidak mau saling bersilaturahmi, bahkan banyak yang berujung kepada putusnya persaudaraan hanya karena ucapan, karena keserakahan, karena asal warisan yang tua serakah dan keturunan, dan yang muda kehabisan dan kebagian. Di depan umum kelihatan akur, kompak, harmonis, seperti tidak ada apa-apa, seperti tidak ada masalah. Tetapi di belakang saling bentak-bentakan, saling mengejek, saling menghina, saling merendahkan, dan saling menjatuhkan. Betapa banyak carut-marutnya hubungan keluarga, hubungan persaudaraan hanya karena kebijakan yang tidak bijak. Yang satu ditamakan, sementara yang lain dibelakangkan. Betapa banyak orang yang selalu menghindar antara saudara dengan saudara, antara kakak dengan adik, antara paman dengan keponakan, antara keluarga dengan keluarga, antara tetangga dengan tetangga, antara teman dengan teman. Bertemu di jalan dia berbalik arah, bertemu berpapasan
sepele, karena iri, tidak senang melihat orang lain senang, yang berujung kepada dengki dan permusuhan. Masih ingatkah pesan ayah bunda kita dahulu ketika kita seluruhnya dikumpulkan oleh orang tua di suatu ruangan? Anakku sayang, anakku sekalian, jika suatu saat ayah dan ibu sudah tiada, jaga hubungan persaudaraan kalian, jangan pernah berselisih paham, jaga kekompakan, jangan serakah terhadap warisan. Orang tua lebih dari sang ibu, tak ada orang tua yang menginginkan keluarga besarnya hancur berantakan, carut marut dan porak-poranda. Orang tua selalu berharap agar anak-anaknya selalu berlaku adil, kompak, akur, rukun, saling membantu, saling tolong menolong, saling peduli, berat sama dipikul dan ringan sama diiring. Jaga silaturahim, jangan sampai hanya karena pernah berselisih paham, pernah bermarahan, pernah bertengkar, kemudian putus persaudaraan. Jangan antara kita dengan kita ribut sendiri, yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita bersatu padu, akur dan kompak, eratkan tali persaudaraan. Mari kita satukan kembali hubungan kekeluargaan. Mulai hari ini dan seterusnya, kita tunjukkan kerendahan hati serta kearifan. Kita saling berjabatan tangan, saling memaafkan, dan jangan menunjukkan keakuran dan kesombongan. Banyak saat ini di tengah keluarga, tatanan nilainya orang atau akhlak sudah menjadi barang mahal. Etika ditanggalkan, tata krama ditinggalkan, nilai-nilai luhur yang bermutiarakan kebaikan cuma jadi hayalan dan impian semata. Nasihat orang tua dianggapnya kuno dan ketinggalan zaman. Akhirnya banyak saat ini anak yang tidak memiliki akhlak, etika, moral, sopan santun, dan tata krama pada orang tua. Betapa hati orang tua biru, hancur berantakan, berkeping-keping, kecewa di saat anak sulit untuk dinasihati. Dibilang begini dia begitu, dibilang begitu dia begini. Dia melawan, membentak, menggertak, ngoyong, ngegasan. Sungguh menyesakkan dada, hati, dan pikiran orang tua. Terkadang orang tua pun tak habis pikir, lebih-lebih lagi sang ibu, orang yang merasa anak adalah darah dagingnya. Dari sejak mengandung, kemudian dilahirkan, lalu disusui, dibesarkan, diurus, diajar, dibina, dan dididik. Namun setelah anak besar, setelah anak dewasa, setelah anak mengerti ini dan itu, banyak anak yang tidak tahu balas budi, banyak anak yang tidak tahu bagaimana berterima kasih. Tinggal hati ibu yang menjerit. Inikah balasanmu nak? Masih ingatkah kata-kata ibu kita dahulu? Nanti kau akan rasakan setelah engkau berkeluarga. Allah akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah lah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam kondisi kamu tidak mengerti apa-apa. Allah lah yang telah memberikan kamu pendengaran, yang telah memberikan kamu penglihatan, serta memberimu hati agar kamu pandai bersyukur. Ibu adalah orang yang paling banyak merasakan getah-getihnya mengurus anak. Ibu adalah orang yang paling banyak menderita dalam membesarkan anak. Ibu adalah orang yang paling direpotkan oleh anak, dan ibu adalah orang yang paling banyak berkorban untuk anak. Tak pandang siang, tak pandang malam, tak pandang dia sedang makan atau sedang berdandan, tak pandang dia hatinya sedang lapang atau hatinya sedang ada yang tendang. Kalau sudah bicara anak, semua terkalahkan dan anak di nomor satukan. Tak sedikit peran ayah digantikan oleh ibu, tak sedikit justru ibu yang lebih berperan ketimbang ayah. Tak sedikit posisi ayah digantikan oleh ibu, dan tak sedikit pula figur ibu, dia berperan sebagai ibu dan dia juga berperan sebagai ayah.
namun ada figur ayah yang mampu berperan sebagai ayah dan mampu juga yang berperan sebagai ibu. Maka yang saja kalau nanti katakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwasanya surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ini artinya kalau kita ingin bahagia ada di tangan ibu. Kalau kita ingin hidup senang ada di tangan ibu. Kalau kita ingin hidup tentram ada di tangan ibu. Kalau kita ingin hidup berkecukupan ada di tangan ibu. Kalau kita ingin selamat di dunia, carilah redha ibu. Dan kalau kita ingin selamat di dunia dan di akhirat, carilah redha ibu. Ridullah fi ridul walidain wa sukhutullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung bagaimana ridhonya orang tua, dan murkanya Allah juga tergantung bagaimana murkanya orang tua. Man barra walidayhi tubalahu wa sadallahu fi umrihi. Barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tua, maka hidupnya akan bahagia. Wa sadallahu fi umrihi, dan Allah akan berikan keberkahan sepanjang hidupnya. Dan sebaliknya, jangan bermimpi akan bahagia jika sudah menyakiti hati ibu. Jangan berharap kesenangan, ketentraman serta damai yang akan datang jika sudah menyakiti ibu. Ingat, ibu adalah sumber belas kasih, cinta kasih, dan berita hati. Ibu adalah muara kebahagiaan. Jika sampai saat ini kebahagiaan belum juga membayang, jika sampai saat ini hidup berbalut juga derita dan nestapa, coba koreksi diri dan introspeksi hati serta perbaiki hubungan dengan ibu. Bahkan banyak pula kisah bercerita tentang anak yang durhaka pada orang tua, lebih-lebih lagi pada sang ibu. Maka hidupnya sengsara, merana dan menderita yang tak ada ujung pangkalnya. Oleh karena itu, hari ini bersimpuhlah di hadapan orang tua, mohonlah ampunannya dan carilah ridhonya. Babani mu'ajjalani di dunia al-baghi wal-'udul. Ada dua perbuatan yang asalnya Allah langsung berikan di dunia, tidak menunggu di akhirat. Di dunia Allah laknat dan di akhirat juga Allah azab. Di dunia menderita dan di akhirat sengsara yang tak ada ujung pangkalnya. Yang pertama adalah orang yang zalim sesama manusia, dan yang kedua adalah orang yang durhaka kepada orang tua. Dan ibadah puasa seseorang tidak akan diterima jika orang tersebut durhaka kepada orang tua. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Allahumma ij'al quburahum rawdah min riyadil jinan wa la taj'al quburahum khufratan min khabarin niran. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kubur kedua orang tua kami menjadi taman-taman surga, dan janganlah Kau jadikan kubur kedua orang tua kami menjadi semprong dari semprong api neraka. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah khaliqil lana muhakkimil hukam wa 'adilil nuri wa salam. Asyhadu an la ilaha illallah wal jalali wal
asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu bi syara'il Islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kiram, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah ta'ala fi ma amara wa tabu amma nahaa wa zajara wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsi fa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ala tabi'in wa tabi'in wa ta'ala ma'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna, Allahumma ighfir lana wa li walidayna, Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li asatizatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa anal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ta'abudana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna du'ana min kulli hayatina innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.